Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, jurusan Computerized Accounting Sistem Informasi tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi mengenai sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi dan deadlock merupakan permasalahan sistem operasi di mana jika sinkronisasi dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Pengertian sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data agar tidak terjadi inkonsistensi data akibat adanya akses data secara konkuren. Tujuan sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Masalah dalam sinkronisasi yang pertama ada race condition, adalah situasi di mana proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Untuk mencegah ini terjadi, dalam menemukan jalan untuk mencegah lebih dari satu proses, dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion. Yang kedua ada critical section, adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Contohnya seperti ini ada white S, enter, critical section, signal S, lalu ada exit. Beberapa kode dalam critical section, ya ada 4. Yang pertama ada entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua ada critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga ada exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat ada reminder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Lalu ada mutual exclusion, yaitu solusi untuk mengatasi masalah critical section. Sebuah cara yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan syarat berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Lalu yang terakhir adalah jaminan untuk mengatasi race condition agar tidak boleh dua proses atau lebih memasuki critical section secara bersamaan. Lalu pengertian deadlock dan starvation, contoh deadlock seperti ini, lalu starvation seperti ini. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Lalu di sini ada 4 kondisi terjadinya deadlock dan starvation. Yang pertama ada mutual exclusion, proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Yang kedua ada hold and wait, beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga ada no preemption, sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia menggunakannya. Yang keempat ada circular wait, kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Lalu mengatasi deadlock, terdapat beberapa cara dalam menangani deadlock yang secara umumnya ada 4 cara, yaitu 1. Mendeteksi dan memperbaiki. Yang kedua, mengabaikan masalah deadlock. Yang ketiga, menghindari deadlock atau avoidance. Keempat, pencegahan deadlock atau prevention. Mengabaikan masalah deadlock, yaitu ada algoritma Ostrich, yaitu suatu algoritma penanganan deadlock dengan cara mengabaikan setiap permasalahan yang muncul dengan asumsi bahwa permasalahan akan sangat jarang terjadi sehingga kita dapat mengabaikan jika munculnya permasalahan mengenai deadlock. Lalu sistem operasi unik menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun.
Lalu, mendeteksi dan memperbaiki deadlock ada 3 cara. Dengan cara mendeteksi, jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, setelah diketahui sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Lalu yang ketiga, hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock, yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun. Lalu menghindari deadlock ada 3 cara, yaitu penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses minta dan berapa lama akan digunakan. Lalu menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Yang ketiga, dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Lalu yang terakhir, pencegahan deadlock. Yang ada 4 cara, yaitu 1. Meniadakan mutual exclusion. Melakukan spooling, perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan-permintaan diantrikan ke hard disk. Setiap job di antrian spoiler akan dilayani satu persatu. Yang kedua, meniadakan halt and waits. Mengakolasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Yang ketiga, meniadakan non-preemption. Yang keempat, meniadakan menunggu sirkuler atau circular waits. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Nah, begitulah presentasi saya matkul sistem operasi mengenai sinkronisasi dan deadlock. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.